Kalau dia udah muslim, Bang, dia udah sholat, jangan kalian mengatakan kafir kepada mereka. Yang berbeda di antara kita tuh sebetulnya apa hari ini, Pak? Sudut pandang saja. Saya melihat dari sini ini angka 6 nih. Jamaah lihat angka berapa? 9. Apa kita perlu pukul-pukulan, Pak, gara-gara ini? Enggak, Pak. Yang berbeda hanya sudut pandang saja. Kalau ada terjadi seperti itu, Pak, antum dudukkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Boleh yang di luar bisa masuk ke dalam? Ya, ayo maju itu sini. Ayo saya. Nah, so. Yang laki-laki maju ke depan, maju ke depan. Nah, merapat lagi. Nah, itu dong. Ya. Yang bersandar yang tua-tua saja, yang muda-muda maju. Ya. Ayo, yang tua-tua boleh bersandar, yang anak-anak muda jangan bersandar. Ayo. Ayo sayang, kamu masih kecil-kecil sih. Jangan bersandar. Ayo. Merapat ke depan. Ayo sayang. Ya. Nah, tuh. Dapat lagi. Ah, ke depan. Ah, gitu dong. Ya, kita nggak lama-lama, Pak. Nanti kalau saya lihat ada satu orang tundukkan kepala lalu tertidur, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Siap ya? Angkat kepalanya, buka matanya. Angkat kepala, buka matanya. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih hidupkan kita sampai sekarang. Berapa banyak orang yang semalam masih tertawa, terbahak-bahak, tahu-tahu pagi ini sudah mati, Pak. Tahu-tahu pagi ini sudah tidak ada di dunia, sudah siap-siap dimandikan. Nah, makanya setiap bangun tidur kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Jadi tidur itu seperti mati yang sementara. Banyak orang tidur tadi malam, ternyata tak bangun lagi. Maka hadirin sekalian, nikmat hidup ini harus disyukuri. Ya. Kapan orang sadar nikmat hidup ini? Kalau sudah mati. Kapan orang sadar dengan nikmat mata ini? Kalau matanya sudah buta. Kapan orang sadar dengan nikmat, hebatnya nikmat kesehatan? Kalau sakit datang. Orang kalau sakit mau bayar, Pak, tapi kalau sehat nggak mau bayar. Ya, maka hadirin mulia, agama ini Allah hantar hanya untuk orang yang berfikir saja.
Agama ini, Islam ini hanya untuk orang berakal saja. Orang yang rusak akalnya tak akan paham agama. Orang-orang yang mencintai dunia adalah orang-orang yang rusak akalnya, yang menghalangi seluruh manusia dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, sampai hari kiamat, dari agama itu dunia. Yang menghalangi Abu Jahal masuk Islam itu apa? Dunia. Dia tahu Islam itu benar tapi nggak mau masuk. Kenapa? Karena takut kehilangan kekuasaan, kemuliaan di tengah komunitas orang-orang Arab Quraisy. Ya. Yang menghalangi Ubay bin Khalaf masuk Islam itu harta, dunia. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu hadirin mulia diuji juga dengan kekuasaan, tapi ketika datang Rasulullah berdakwah, beliau siap untuk tidak mendapatkan kekuasaan, siap untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah. Ternyata di dalam Islam bukan Allah hinakan, justru Allah berikan kekhalifahan. Abdurrahman bin Auf juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu, siap miskin, tapi ternyata di dalam Islam bukan Allah miskinkan, justru tambah kaya. Waalaikumsalam. Jadi hadirin sekalian, berapa banyak hari ini orang yang bangun di pagi hari tak ke masjid, dia justru dia ke pasar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang bangun di pagi hari lalu dia pergi ke masjid, sungguh dia telah membawa bendera iman. Dan siapa yang bangun di pagi hari dan dia pergi ke pasar, tak ke masjid, tak salat subuh, dia telah membawa bendera syaitan. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat diberikan kefahaman akan perkara agama, nikmat keyakinan. Ini orang-orang yang beriman ini yakin sempurna dengan semua perintah Allah, dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan ra'atain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mestinya kita menangis ketika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kalau kehilangan tas beserta isinya nangis. Ya, kehilangan dompet beserta isinya bersedih. Tapi kehilangan 2 rakaat sebelum subuh santai-santai saja. Kenapa? Karena kita sebetulnya tak percaya dengan perkataan Nabi. Lemahnya iman kita. Maka hadirin sekalian, tingkatkan iman, usahakan iman. Bagaimana caranya? Nabi ajarkan kita dalam satu hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Mana suaranya nih orang Lombok nih? La ilaha illallah. Sekali lagi dong. La ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa iman kita hari ini turun naik? Karena kita kadang bicara kebesaran Allah, kadang kita bicara kebesaran makhluk. Kadang kita puji-puji Allah, kadang kita puji nenek moyang kita, bapakku, kakekku, pamanku, aku. Ini ngeri dia, Pak. Maka mulai hari ini berhentilah. Kalaupun harus memuji makhluk, libatkan Allah di dalamnya. Kalau ibu-ibu melihat anak cucunya cantik, katakan, cantik kali cucu nenek ni, Masya Allah, Masya Allah, pintar sekali cucu kakek, anakku pintar sekali. Begitu, ada Allahnya. Siap insyaAllah ya. Libatkan Allah dalam setiap perkataan, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, libatkan Allah dalam setiap tulisan kita. Mulai segala sesuatu dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Apapun ya. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin.
Kalau berjumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Subuh hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita akan dipisahkan oleh Allah. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Jadi hadirin sekalian, sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, kalau Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Jadi biasa-biasa saja sama dunia ini. Bu, sama suami biasa-biasa aja. Kalau Allah katakan pergi, pergi dia itu, suami itu. Allah katakan datang, datang dia. Dunia juga begitu. Secinta apapun kita kepada mobil, Allah katakan pergi, pergi itu mobil, Pak. Sekuat apapun kita menolak, Allah katakan datang, datang itu mobil. Iya, saya pernah punya pengalaman iman seperti itu. Tiba-tiba Allah hantarkan satu mobil tanpa berharap. Allah hantarkan mobil yang sangat-sangat mewah. Lalu saya sama istri musyawarah, ini apa-apaan ini? Ini mobil terlalu bagus. Lalu kami kembalikan mobil kepada orang itu. Nggak mau, Pak. Nggak mau ini, jangan mobil ini. Kalau mau memberikan mobil buat hadiah dan sebagainya, jangan ini. Ini mobil bagus banget. Nggak bisa ditolak. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang popularitas, pangkat dan jabatan karena Allah, tidak masalah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, makanya mulai hari ini, jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan la kecuali kepada Allah saja. Kalau makhluk enggak. Mulai hari ini enggak lagi takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah saja. Tidak meminta kepada siapapun kecuali meminta kepada Allah Ta'ala saja. Orang beriman tak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nah, maka berharaplah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, takutlah hanya kepada Allah. Ini masalah, Pak. Kalau iman kita lemah, Pak, kalau iman kita lemah, maka kita akan ditakut-takuti satu dunia, Pak. Nah, terbuktilah 2 tahun ini, Pak. Satu dunia umat Islam lemah iman. Mohon maaf ya, saya termasuk juga, Pak. Kita semua termasuk. Ribuan ulama termasuk di dalamnya. Kenapa? Takut sama makhluk. Mestinya kalau iman kita kuat, agama yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur agama. Kok bisa-bisanya orang kafir mengatur cara sholat kita, Pak? Kok bisa-bisanya, Pak, orang kafir mengatur cara haji kita? Nggak boleh, Pak. Dan semuanya sami'na wa ta'na kepada perintah mereka. Nah, ini kenapa? Jangan salahkan mereka, salahkan kita. Mestinya agama yang mengatur dunia.
bukan dunia yang diatur agama. Allahu Akbar. Oh, Haji Yuzaifah ni sahabat saya. Oh, datang. Suji. Depan dulu Ji. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tingkatkan iman dengan cara apa? Banyak-banyak dakwah, bicara kebesaran Allah. Beritahu istri di rumah, hai istriku, yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Siapa yang ngasih rezeki, Pak? Allah. La ilaha illallah. Suatu hari nanti mungkin abang tak mampu lagi bekerja, sayang, karena sakit. Allah yang menyembuhkan dan Allah nggak pernah sakit. Suatu hari nanti mungkin abang kena fitnah dunia, masuk penjara. Ingat Pak, yang masuk penjara itu bukan hanya orang jahat, Pak. Imam Malik pernah masuk penjara, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara. Bung Karno, Bung Hatta itu pernah di penjara. Rata-rata kalau pejuang-pejuang kemungkinan masuk penjara itu ada, Pak. Ingatkan istri, kau jangan takut dia, jangan bikin malu abang. Nanti kalau abang ada masalah di dunia ini, kau jangan teriak-teriak. Allah tak pernah di penjara. Dan suatu hari nanti mungkin abang pergi berdakwah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak sempat mencari nafkah. Kamu jangan takut, Allah nggak pernah pergi, Allah ada bersamamu. Dan suatu hari nanti pasti aku akan mati, wahai istriku. Kamu jangan khawatir, Allah yang menghidupkan dan Allah tak pernah mati. Allah kuasa memberikan rezeki kepadamu melalui tanganku. Allah kuasa memberikan rezeki kepadamu melalui tangan orang lain, ataupun dengan kudratnya, dengan kekuasaannya Allah kuasa memberikan rezeki kepadamu langsung tanpa menggunakan tangan siapapun. La ilaha illallah. Kira-kira Pak, bisa nggak Allah memberikan rezeki langsung ke rumah? Bisa nggak Bu? Gak percaya? Bukalah Al-Quran itu bagaimana Allah mengantarkan makanan kepada ibunda Isa alaihissalam, Maryam alaihissalatu wassalam, makanan dari surga. Bagaimana Allah memberikan makanan 40 tahun Bani Israel di karantin di lembah Tin. Nah, karantina Bani Israel itu 40 tahun, Pak. Kita baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun kita di karantina, Pak. Udah kayak orang mati, tidak-tidak, mati. Aduh, mati kita ini semua. Mana iman kita? Makanya pandemi ini hadirin sekalian, itu adalah ujian iman. Ada dengan pandemi orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan pandemi menjauh dari Allah. Ada dengan adanya pandemi ini hadirin semakin rajin dia ke masjid, ada dengan pandemi tak mau lagi ke masjid. Ya. Jadi hadirin sekalian, ini ujian saja. Kau yakin kepada Allah, apa yakin kepada orang kafir? Ini. Jadi bukan berarti nggak ada nih virus nih, apa nih makhluk nih. Bukan begitu, Pak. Kita jaga protokol kesehatan. Ada yang pakai masker. Ada kalau masuk masjid bukan hanya cuci tangan, Pak. Berwudu, nggak main-main. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, dia dalam penjagaan Allah. Allah jaga. Kok hari ini umat tinggalkan masjid? Nah, kalau ini disampaikan 2 tahun lalu, Pak, saya pernah nyampaikan ini di sosial media, saya dicaci maki banyak orang. Ini orang nggak ada otaknya, kata. Nggak begitu. Bukan, kita bicara iman, yakin. La natrukal asbab, walakin natruk al yaqin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Bukan meninggalkan protokol kesehatan, tapi meninggalkan keyakinan kepada protokol kesehatan. Oh, aku harus udah jaga-jaga, aku pakai masker, selamat hidup aku. Kau enggak pakai masker mati. Bukan begitu, Pak. Kenapa orang mati banyak kemarin, Pak? Tahun lalu ini. Udah habis rezekinya dia makan. Kalau data dari WHO, dari 100% orang yang katanya terkena COVID-19, 90% sembuh, Pak.
Jadi saya bingung mikir-mikir, Pak. Sebetulnya apa yang ditakuti manusia ini, Pak? Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Tapi kalau salah-salah ngomong, Pak, bisa hilang juga saya, Pak. Ya, risiko juga. Ada coba-coba teman di Bali ngomong, wah ini begini, tangkap masuk penjara, Pak. Dicari-cari kesalahan. Nah, inilah keadaan akhir zaman. Ya, orang takut bicara kebenaran. Orang bicara kebenaran sekarang apa? Takut. Saya juga takut, Pak. Iman saya masih lemah, Pak. Beda dengan ulama-ulama kita yang lain. Bagi mereka penjara seperti taman-taman surga. Tangkap aku, nggak apa-apa, tangkap aja. Ya. Nah, ini takut. Nanti kalau aku mati, gini mana? Aku ini mana? Istriku gimana? Aduh. Bahkan untuk meninggalkan toko ketika azan berkumandang pun tak berani umat sekarang. Sepi masjid, Pak. Saya sedih, Pak. Di salah satu masjid di sini, Pak, di Lombok. Lombok kan dikenal sebagai bukan 1000 masjid lagi, jutaan masjid, Pak. Saking banyaknya. Mungkin karena terlalu banyak masjid jadi sepi. Jadi terbagi-bagi jamaahnya. Jamaahnya terpencar-pencar. Dia selesai subuh di satu masjid yang besar, Pak. 6 orang selesai subuh. Mana ini masjid daerah puluhan miliar biaya masjid. Sangka baik sama Allah. Mungkin salat subuh di Mekah, banyak wali Allah kan. Wali kan salatnya di Mekah, Pak. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ini nggak main-main, Pak. Kekuatan iman adalah kekuatan terdahsyat di dunia ini. Cobalah baca-baca lagi kisah perang Badar. Apa yang dimiliki umat Islam? Ada cuma iman saja. Harta tak punya, senjata tak punya, jumlah tak banyak. 313 orang tak bersependal, tak bersepatu, datang ke Badar untuk ngambil air, bukan untuk pergi bertempur. Ada yang bawa beberapa tombak untuk persiap-siapan penjaga diri mereka, bukan untuk berperang. Sesampai di Badar ternyata turun perintah jihad. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama Nabi mengangkat tangan, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar memeluk beliau dari belakang dan menarik tangan beliau turun. Cukup ya Rasulullah, udahlah, jangan khawatir, Allah tak akan binasakan kita ya Rasulullah. Nabi keluarkan kalimat yang begitu memohon kepada ya Allah, sekiranya kami semua binasa hari ini mati, niscaya tak akan ada lagi orang menyembahmu sampai hari kiamat. Akhirnya hadirin mulia, siapa yang menang di Badar? Umat Islam. Apa yang dimiliki oleh umat Islam waktu itu? Kekuatan iman lebih dahsyat daripada kekuatan senjata, kekuatan ekonomi, kekuatan apa saja jumlah yang banyak. Sempurna iman sahabat waktu itu kepada Allah dan Rasulnya. Berapa orang sahabat katakan, Ukasyah katakan, ya Rasulullah, izinkan aku berlari ke Madinah, aku ambil pedang, biar kita perang yang lawan mereka dengan pedang. Kata Nabi, kau pegang di pelepah kurma, kau pegang pelepah kurma. Tiba-tiba Ukasyah ketika terjadi pertempuran, dia ayunkan itu pelepah kurma, seketika berubah menjadi pedang yang berkilauan. Allah hantarkan 5.000 malaikat untuk menghibur umat Islam. Satu malaikat selesai itu, Pak. Tapi untuk menyenangkan hati umat Islam, Allah hantarkan 5.000 malaikat. Hari ini duit banyak, senjata banyak, jumlah banyak, tapi kita dalam keadaan hina hari ini, hadirin sekalian. Banyak umat Islam yang malu mengaku Islam. Banyak umat Islam yang malu menampakkan keislamannya. Kalaupun ada yang berani menampakkan keislamannya, dihina sama umat Islam yang lain. Kau kampungan, radikal, teroris kamu, kadrun kamu. Ya, angkat kepala semua, angkat kepala, banyak ada yang tertidur. Inilah keadaan umat hari ini. Dulu yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat orang kafir Quraisy, tapi hari ini keadaan umat Islam. Umat Islam yang mengaku mencintai Rasulullah menghalang-halangi dakwah umat Islam yang lain. Saya sering diusir dari masjid-masjid, sering, hanya gara-gara mungkin saya pakai sorban.
Ada orang bisik-bisik, itu aliran sesat itu. Kira-kira bunda, kalau Rasulullah SAW datang ke masjid ini tiba-tiba kuasa Allah, bagaimana pendapat umat Islam hari ini? Mungkin saja diusir juga. Nabi bersorban, Nabi berjenggot, Nabi bertongkat. Siapa orang datang nih teroris? Iya Pak. Inilah keadaan. Maaf nih Ustaz, dari masjid kami ini Muhammadiyah, kami tidak begini pakaiannya. Orang Muhammadiyah, bukalah sejarah, buka YouTube aja, YouTube buka, ketik nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bersorban atau tidak? Sorban. Maaf nih, kita Ahlussunnah wal Jamaah NU nih, Banser semua kami di sini. Hai orang NU, open your eyes, buka mata kalian. Siapa pendiri NU? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bersorban apa tidak? Hai orang-orang NW, Nahdlatul Wathon, lihatlah tuan guru, ada foto mereka Pak. Semua bersorban. Kami ini orang Minang Ustaz. Tuanku Imam Bonjol itu orang Minang, orang awak. Bersorban tidak? Oh, kami orang Jawa. Pangeran Diponegoro itu orang Jawa, Jogja. Pakai sorban atau tidak? Ini sunnah Rasulullah, sunnah mustamirahnya Nabi, sunnah yang jarang ditinggalkan Nabi. Nabi pernah pakai sorban warna putih, pernah pakai sorban warna hitam, pernah pakai sorban warna hijau, pernah pakai sorban warna merah marun. Jadi harus dipelajari sejarah itu. Nabi pakai cilak mata sebelum tidur, pakai nggak cilak? Nabi memotong kumisnya, potonglah kumis. Nabi memelihara jenggotnya. Bapak-bapak panjangkanlah jenggot, jangan malu. Kalaupun harus terpaksa mencukur jenggot, saya ini tentara Pak, saya polisi, nggak bisa berjenggot. Cukurlah jenggot itu dengan air matamu, bukan dengan kesombongan. Paham Pak? Saya nggak cocok nih, saya PNS nih, atasan saya nggak boleh pakai jenggot, silakan cukur. Ini bukan rukun Islam. Tapi kita akan kehilangan fadilah. Mohon maaf nih Pak, saya tidak merendahkan yang tidak berjenggotnya, tidak ada. Ini saya cuma bagi fikir saja. Banyak orang meremehkan sunnah ini. Nah itu kan cuma jenggot. Dulu itu kan ada asbabul wurudnya itu, hadis itu. Karena pembeda antara orang Islam, Yahudi, Majusi, Nasrani. Maka Nabi katakan cukur jenggotmu, cukur kumismu, pelihara jenggotmu, supaya Nabi bisa mengenali mana sahabatnya. Karena waktu itu orang Majusi memanjangkan kumisnya, memanjangkan jenggotnya, dan orang-orang yang lain ada yang mencukur dua-duanya, ada yang mencukur jenggot, memanjangkan kumis dan sebagainya. Maka waktu itu Nabi ingin ada Al-Furqan, ada pembeda mana yang muslim mana yang tidak. Kalau hari ini mungkin nggak terlalu urgent Pak, karena semua di Lombok muslim kan. Hampir 100% Islam. Kalau saja ada satu orang yang menghidupkan sunnah jenggot selama 40 tahun, umur 20 tahun mulai tumbuh jenggotnya, lalu dia meninggal umur 60 tahun, maka selama 40 tahun setiap detik mengalir pahala jenggot ke buku catatan amalnya. Istrinya yang tak berjenggot pun dapat transferan pahala jenggot. Karena pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal, tak pandai sholat, tak pandai baca Quran, tak pandai berdakwah, tak pandai berzikir, tak mau qiyamul lail, tak mau bersedekah. Jadi kalau bapak-bapak ini sayang sama istri Pak, perbanyak amal. Kalau istri sayang sama suami, tutup aurat, jangan maksiat, karena dosa istri mengalir ke suami. Pahala kita mengalir ke istri, dosa mereka mengalir ke kita Pak. Maka berat jadi suami ini. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, pasti aku akan perintah seluruh wanita sujud di hadapan suaminya. Tapi hari ini banyak suami-suami yang tertindas, teraniaya. Mau pulang ke rumah dak-dikduk jantungnya. Kenapa Pak? Ada kuntilanak di rumah. Dari mana kamu? Sama siapa? Mana buktinya? Mana handphonemu? Sini. Sehingga suami yang waktunya semestinya belum mati, udah mati duluan Pak. Survei membuktikan laki-laki ini mati lebih awal Pak.
daripada perempuan. Kenapa? Ya gitulah masalahnya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, perbaiki iman, perbaiki amal. Kalau iman kita sempurna, aman kita. Ada iman, aman. Ini main-main Pak. Ucapkan la ilaha illallah itu. Kalimah la ilaha illallah itu Pak lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Maka jangan lupa menceritakan kalimah ini kepada siapapun. Ketemu pedagang di pasar, katakan kepada pedagang, hai pedagang, yang memberi kamu rezeki adalah Allah, bukan perdaganganmu. Hai petani, yang memberi kamu buah adalah Allah, bukan pertanianmu. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Wahai peternak, susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanahnya Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Ada sungai madu, tak ada lebahnya. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, orang yang beriman indah kehidupannya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada. Kalau ada hari ini yang susah di majelis ini, yang salah bukan karena kita banyak utang, yang salah itu bukan karena kita punya masalah di rumah tangga kita, yang salah itu hubungan kita dengan Allah. Ya. Karena orang beriman, Allah janjikan kebahagiaan di mana saja, bahkan di tempat-tempat terburuk, di saat-saat terburuk. Rasa ini milik Allah Pak, Bu. Nah, teman-teman sekalian, rasa ini milik siapa? Allah. Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, tetap jadi presiden, tetap jadi gubernur, wali kota, bupati, pak camat, tapi seluruh mata jijik lihat muka dia. Dia berjawab, lihat dia muntah orang. Fir'aun itu sampai mati jadi raja Pak, tapi terlaknat. Ada enggak ibu-ibu yang punya anak namanya Fir'aun? Ada? Enggak ada kan? Padahal itu raja sampai mati, tapi hina. Allah. Di mana Allah letakkan kemuliaan itu? Di dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu titik, enggak ada komanya. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, dia tak cantik, dia tak rupawan, tak tampan, miskin, penyakitan. Dia bicara tak ada orang dengarkan omongan dia. Dia bagi usulan orang tertawakan dia. Dia pinang anak orang tak ada menjadikan dia jadi menantu. Malang nasibnya dalam pandangan manusia. Tapi apabila di hati dia ada Allah, yakinilah orang semacam ini dia lebih mulia dalam pandang Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Satu orang miskin yang bertakwa itu lebih baik daripada orang kafir seisi dunia. Jadi apa yang harus kita usahakan di dunia? Kaya, Bu, berapa banyak orang kaya yang dibenci satu kampung? Ada. Dia kaya nih, tapi satu kampung itu mencaci maki dia. Apa itu kata? Datang ke rumah aja orang nggak mau. Dia kasih sumbang ke masjid, tolong orang kau makan uangmu sendiri gitu. Benci orang Pak. Berapa banyak orang-orang miskin tak punya apa-apa tapi dimuliakan, orang-orang datang minta doa kepada mereka. Jadi kemuliaan dalam ketakwaan saja. Rasa itu milik Allah, bahagia itu rasa milik Allah. Allah mampu menjadikan surga rasa neraka dan neraka rasa surga. Dari mana itu kalimat Bang Dery? Api itu neraka. Betul. Itu suasana panas, suasana siksa, azab. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan Namrud ke dalam api, apa kata beliau?
bagaimana rasanya api wahai Ibrahim? Dia jawab, serasa taman-taman surga. Namrud tinggal dalam istana yang mewah, tapi hidupnya panas gelisah seperti dalam neraka. Nah, makanya hadirin sekalian, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah Nabi hidupkan. Jangan remehkan sunnah. Saya berkali-kali melakukan survei, Bunda, di pesta pernikahan umat Islam. Saya lihat berapa orang yang mampu menghidupkan sunnah makan duduk, minum duduk, tangan kanan baca bismillah. Tak sampai 10% umat Islam. Saya di Lombok belum survei Pak ya, tapi kok di daerah lain sudah. Yang minum tangan kanan. Hampir semua umat Islam tanpa ada sedikit pun perasaan bersalah dan berdosa, mereka semua minum tangan kiri. Padahal Nabi katakan minum tangan kiri adalah cara minumnya syaitan. Saya Pak, untuk memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan itu 3 bulan prosesnya. 3 kali saya ikut iktikaf 3 hari di masjid dengan teman-teman tabligh. 3 hari setiap bulan, berarti kalau 3 bulan 3 kali saya keluar 3 harinya Pak, baru pindah minum ke tangan kanan. Jadi kalau orang tanya ngapain kamu iktikaf 3 hari, saya bilang belajar minum. Betul Pak, nggak mudah itu Pak, coba aja. Saya pernah nih di satu majelis, semua orang terhormat, ini anggota dewan, ketua DPRD, wali kota, wakil wali kota, terus ini ada pemuka adat semua. Terus saya bilang, ini sunnah tangan kanan baca bismillah. Semua siapa? Iya. Nah, ternyata 10 menit kemudian saya tutup majelis, kita makan di depan masjid, semua orang yang duduk di depan 100% minum tangan kiri. Ya percaya, coba aja lihat. Kalau diingatkan Pak, marah ini bapak-bapak kadang-kadang. Alah minum aja kau urus gitu. Padahal minum ini agama, jangan sembarangan. Baca bismillah. Ibu-ibu tulis di rumah nanti di tempat makan ya. Minum tangan kanan. Tulis. Ingat minum tangan kanan. Ini harus didakwahkan. Kalau enggak hilang, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin mampu. Remehkan, jangan remehkan sunnah. Kata Kiai Uzairon Temboro almarhum rahmatullah alaih, sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada surga. Kenapa? Karena sunnah kecintaan Allah, sementara surga adalah kecintaan diri kita, nafsu kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Maka semakin dekat orang dengan sunnah, semakin dekat dia dengan Allah. Jauh dia dari sunnah, jauh dia dari Allah. Tidak ada jaminan, mohon maaf Pak, orang Lombok, orang Sasak, Lombok, orang Minang, orang Jawa, orang Maluku, orang Papua, orang India, Pakistan, bahkan orang Arab, tidak ada jaminan cara hidup orang Arab akan datangkan keselamatan, kejayaan. Yang dijamin Allah akan mendatangkan kejayaan dunia dan akhirat hanyalah cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, sunnah bukan budaya Arab. Sunnah bukan budaya Arab. Tidak semua budaya Arab sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering diperangi oleh orang-orang Arab gara-gara menghidupkan sunnah. Nabi itu sering diperangi oleh orang Arab hanya untuk menghidupkan sunnah. Ya, itu budaya Arab tuh. Ini mohon maaf saya banyak, kadang-kadang saya mau aja berdebat dengan orang-orang di sosial media. Itu budaya Arab. Misalkan Islam nih, Islam kita Indonesia nih, kita Islam Indonesia ini Islam Arab, mana ada bedanya? Coba bapak-bapak main ke Jakarta, masuk ke Monas, di sana ada foto jamaah haji 100 tahun lalu, rombongan jamaah haji Indonesia 100 tahun lalu Pak, 100%. Ini sebelum Indonesia merdeka ya. Mereka full sunnah, pakai jubah, pakai sorban, semuanya. Tapi budaya ini
pakaian sunnah ini sekarang jadi asing. Dan Nabi sudah mensinyalir agama datang dalam keadaan asing dan kembali lagi dalam keadaan asing. Tapi saya mau tanya, Pak, yang betul yang mana sebetulnya? Ini tamsilan biar gampang memudahkan ya memahami. Ada seorang raja punya kucing. Raja ini punya kucing kesayangan. Kucing ini agak sedikit aneh, nggak ada ekornya. Kucingnya raja nggak ada ekornya. Maka raja pun berpikir bagaimana kucing aku ini biar nggak minder di tengah masyarakat kucing yang lainnya. Ya? Maka raja bikin sebuah kebijakan, seluruh kucing yang ada di kerajaan ini potong ekornya. Nggak main-main, Pak, sadis, Pak. Akhirnya pun dengan berat hati, Pak, karena raja yang mentitah sang raja. Karena titah sang raja, dipotonglah ekornya kucing-kucing di kerajaan itu. Apa yang terjadi? Satu kerajaan tak satu pun kucing yang berekor. Ya, senanglah di raja ini. Berarti kucingku gak usah minder lagi, ada teman. Suatu hari datang satu jamaah kucing dari kerajaan sebelah, pakai ekor semua, Pak. Satu rombongan kucing datang pakai ekor, ditertawakan sama kucing di kerajaan ini. Dia bilang, kenapa? Kenapa? Ada apa di belakang? Kok ada ekornya? Saya mau tanya, yang betul itu yang berekor atau tidak, Pak? Nah, yang berekor. Nah, biar tidak dipahami tamsilan ini, Pak. Makanya hari ini orang kalau pakai sunnah, orang pakai hijab sempurna diketawakan, Pak. Saya lihat juga di sosial media pakaian sunnahnya perempuan-perempuan Sasak ini, pakaian bukan pakaian adat nih, itu pakai, ada yang pakai tutup muka ya, cuman pakai tenunan-tenunan tradisional kita kan. Itu budaya kita dulu, Pak. Kalau di Minangkabau kampung saya itu dikatakan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adat ini, Pak, tak ada nabinya. Adat ini manusia yang buat. Kalau tak cocok dengan agama, musyawarah pemuka adat, ini ganti adat ini bertentangan dengan sunnah, tak berdosa. Hari ini banyak orang menjadikan adat itu di atas agama. Nauzubillah min dzalik. Faham, Pak ya? Saya kalau saya periksa semua kesungguhan kita dalam sunnah, Pak, malu mungkin, Pak. Nabi mengatakan 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Percaya nggak kita dengan sabda Nabi ini? Kalau percaya, mana siwaknya, keluarkan. Nah, masukkan ke tas, ke kantong kita. Ya, bawa, Pak. Jangan remehkan, Pak. Allahu Akbar. Ada kedatangan tamu kita, Pak. Semalam saya syahadatkan beliau. Wah, ada Bang Aziz. Brother, come inside. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dan berdakwah tidak hanya dengan ceramah di mimbar-mimbar. Pakaian kalian pun, topi kalian, kaos kalian bisa berdakwah. Dapatkan original merchandise dari Sulaiman Merch. Segera buy or die.